Amin, Pak. Kita kembali mau dengar firman Tuhan dulu ya, supaya kita benar-benar berkemenangan. Tahun 2025 adalah tahun kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan bagi orang benar. Tetapi ingat, hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Tahun 2025 adalah tahun kegagalan, kehancuran, dan kerutuan bagi orang bercela dan tercela. Saya sudah sampaikan supaya berkemenangan seperti Sakyus orang pendek ya, yang punya kerinduan berlari-lari ya, sampai membuat Yesus senang hatinya dan Yesus mau singgah di rumahnya, dilayani dengan luar biasa sehingga seisi rumahnya selamat berkemenangan. Yang kedua sudah saya sampaikan, kita harus berkemenangan. Bagaimana caranya kita berkemenangan? Ketika kita bisa menyalipkan kedagingan kita, keinginan kita. Ya, kita bisa menyalipkan seperti Yesus yang mati di kayu salib. Maka kita berkemenangan. Dan hari ini kita mau belajar kemenangan. Ketika kita berkemenangan, maka yang terjadi disertai dengan kemakmuran demi kemakmuran. Ya. Dan hari ini Tuhan berkatakan apa? Ketika Anda menang dari segala masalah persoalan, kemelut hidup, tantangan, rintangan, pencobaan yang ada di dalam dunia ini, terutama juga terhadap godaan-godaan iblis, ya, roh-roh najis, maka Anda berkemenangan. Dan ketika Anda berkemenangan, maka Bapamu yang di sorga akan memberikan bonus kepada Anda. Bonus yang tidak terduga dalam hidupmu. Ya. Dan Tuhan katakan, walaupun di dalam kehidupan dunia ini, apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Banyak tantangan, rintangan, banyak saingan. Ya, banyak persaingan bisnis. Apapun itu bisnisnya, apapun itu pelayanan, semua ada persaingan. Betul nggak? Iya apa iya? Ya, semuanya ada persaingan. Tetapi Tuhan katakan, bahkan tidak cuma persaingan, bahkan ada kompetitor di dalam kehidupanmu. Tetapi Tuhan katakan, ketika engkau selalu menyertakan aku, engkau benar di hadapanku, maka berjalan bersama aku akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau, sehingga engkau cakap melalui segala perkara, dan engkau tetap berjalan bersama aku, dan engkau keluar sebagai seorang pemenang. Dan ketika berkemenangan, Tuhan katakan ketika engkau tetap rendah hati, dan tetap mengandalkan aku dalam seluruh aspek kehidupanmu, maka aku yang akan membuat terobosan demi terobosan terjadi. Aku yang membuat percepatan demi percepatan terjadi. Pelipat gandaan terjadi dengan caraku yang tidak terduga oleh nalarmu. Ya, perhatikan baik-baik. Dan ketika engkau semakin hari semakin melekat kepada aku, semakin benar di hadapanku, maka Tuhan perlihatkan semakin engkau akan mendapatkan kedudukan, jabatan, level yang dari aku Tuhan. Ialah manis kera manis. Dan ketika hal itu terjadi, ialah manis kera manis. Ialah manis kera manis kera manis. Tuhan sendiri, Tuhan katakan, aku yang akan mengangkat, meninggikan engkau. Aku yang promosikan engkau dengan caraku yang tidak terduga. Ialah maniskan, maniskan. Ialah maniskan, dan Tuhan katakan engkau akan dihargai, dihormati. Baik oleh kalangan keluargamu sendiri maupun orang luar. Ya, banyak orang akan menghargai dan menghormati, bahkan menyegani engkau. Ialah maniskan, maniskan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar bagaimana caranya hal itu benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kita semuanya tahun ini, benar-benar berkemenangan, makmur, berbahagia, dan berkelimpahan. Hanya orang yang berkemenangan, baru hidupnya akan makmur, saudara. Kemakmuran demi kemakmuran dari Tuhan akan terus mengikuti hidupmu. Kalau makmur itu tidak cuma berhasil, tapi kalau makmur itu terus tanpa kita bersusah payah, itu terus datang. Berkat itu terus mengejar kita. Berkat itu terus mengikuti kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kita mau belajar, kita lihat kisahnya Kejadian 37. Kejadian 37, kisahnya Yusuf. Ya, Kejadian 37 ayat 20 sampai 22. Banyak orang yang sudah tahu firman Tuhan ini,
Tetapi kita mau dengar apa yang Roh Kudus katakan, ya. Yusuf adalah seorang yang dikasih oleh bapaknya, anak kesayangan. Tetapi itu membuat saudara-saudaranya iri hati. Apalagi dia mendapat mimpi dari Tuhan yang luar biasa, membuat saudaranya semakin iri hati, semakin jengkel, ya. Dan Kejadian 37 ayat 20 sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lempar dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti apa jadinya mimpinya, ya. Tetapi ketika Ruben, saudaranya, mendengar hal itu, ia ingin, nggak kelihatan tulisannya, Kejadian 37. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Saudara, kalau engkau dalam rencana Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Banyak tantangan rintangan yang menghadang. Banyak yang ingin menghancurkan, bahkan yang mengambil nyawamu, terutama dari si jahat iblis. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan sampai engkau mati binasa, enggak. Buktinya Tuhan pakai Ruben, ya. Tuhan pakai Ruben berkata, janganlah kita bunuh dia. Ya. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah menumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Tuhan pakai Ruben untuk menyelamatkan nyawa Yusuf, tidak sampai dibunuh, ya. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dan ketika Yusuf sudah dimasukkan ke dalam lubang sumur, ya, kita tahu ceritanya, Yusuf dijual kepada saudagar Midian. Dari saudagar Midian ini, Yusuf dijual lagi, dibeli sama Potifar, ya. Ketika dibeli sama Potifar, dibawa pulang, ya. Ketika dibawa pulang, Yusuf ini elok rupanya, cakep rupanya, sampai istri Potifar itu tergoda. Dan ketika istri Potifar tergoda, sekali lagi ini adalah cobaan, tantangan, rintangan. Dan ketika digoda, Yusuf bisa menghindar. Yusuf bisa mengelak dari segala tipuan iblis yang ingin menjatuhkan dia. Dan akhirnya karena dia tetap berpegang teguh pada kebenaran, dia tidak terkecoh, tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Apakah dia selamat? Malah difitnah oleh istri Potifar. Dan ketika dia difitnah, maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika di dalam penjara, Yusuf tidak marah sama Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Tetapi dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan dia tetap menjaga hidupnya, perilaku hidupnya, supaya benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang pilihannya itu jatuh tergeletak tidak berdaya. Enggak. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu mengcover. Dan Tuhan punya jalan, punya cara bagaimana untuk melepaskan. Dan ketika terjadilah di mana ada mimpi, ya. Terjadilah mimpi Firaun yang bermimpi. Ketika Firaun bermimpi, maka juru makanan, juru minuman, salah satu ingat, oh itu ada Yusuf di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Dan itulah jalan dari Tuhan. Kenapa ada jalan? Karena Yusuf selalu dalam keadaan selalu benar di hadapan Tuhan. Selalu berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Dia tidak bercela dan dia tidak tercela. Dia menjaga hidupnya selalu benar di hadapan Tuhan.
Walaupun kadang mungkin bisa jatuh-jatuh, tetapi dia tetap tidak mau jatuh dalam dosa. Dia tidak mau jatuh dalam tipu daya muslihat iblis. Dan ketika dia benar, Tuhan kasih jalan terbuka. Mulailah Raja Firaun mendengarkan arti mimpi dari Yusuf. Ya, ketika Yusuf bisa menjabarkan artinya, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, maka itu menyenangkan hati Firaun. Diangkatlah Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Dan ketika Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaannya, kalau nggak salah dia akan jadi mangku bumi, ya, dengan jabatan mangku bumi. Dan Yusuf melakukan dengan petunjuk Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Maka dia mulai mengumpulkan gandum untuk masa 7 tahun kelimpahan. Karena waktu itu adalah waktu kelimpahan. Saudara, kalau hari ini Tuhan berkata, inilah tahun kelimpahan. Ketika kita berdiam diri, kita nunggu, tidak ada hasil. Tetapi ketika kita mendengar ini adalah tahun kelimpahan, kita tanggap, kita tangkap, dan kita mulai bekerja di ladang Tuhan. Kita mulai memperhatikan pekerjaan Tuhan, kita memperhatikan ladang Tuhan. Dan ketika kau melakukan itu, kau mengerjakan itu, maka semua yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Engkau akan menuai dengan caranya yang ajaib. Anda bisa baca di Kejadian 41. Ya. Kejadian 41 ayat 47. Kejadian 41 ayat 47. Tanah itu mengeluarkan 41 ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Bayangin, Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Saudara, kalau Yusuf tidak tanggap, dia cuma santai, dia tidak melakukan sesuai petunjuk Tuhan, maka ketika 7 tahun kelaparan terjadi, semua kalang kabut, tidak ada persediaan makanan. Tetapi Yusuf ini tanggap akan apa yang Tuhan sampaikan lewat mimpi Raja Firaun. Dia mulai mengumpulkan gandum itu. Saking banyaknya tidak terhitung, seperti pasir. Bayangin, seperti pasir tidak terhitung. Karena memang jumlahnya banyak dan tidak bisa dihitung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Yusuf sudah mengalami proses demi proses dari tahap awal. Dimasukkan di lubang sumur, dijual lagi, difitnah lagi, digoda dengan rayuan bisikan iblis, lolos, difitnah lagi, tidak sakit hati, tetap melekat sama Tuhan, dimasukkan penjara, dijalani terus. Ya. Dan ketika dia mengartikan mimpi juru makanan dan minuman, mereka tidak ingat sama Yusuf, dia juga marah. Ya. Dan ketika ingat, itulah jalan. Yusuf lulus, mulai jalan, ketemu dengan Firaun. Gampang, jalan Tuhan itu sangat mudah, cuma mengartikan mimpi. Kalau kita orang biasa, tidak bisa mengartikan mimpi. Padahal Yusuf adalah orang biasa seperti kita. Tapi dia bisa mengartikan mimpi. Kenapa? Karena dia selalu bergaul. Dia selalu melekat sama Tuhan. Dia selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Maka Roh Kudus yang memberikan petunjuk kepada Yusuf. Ini loh artinya begini, begini, begini.
Dan ketika Roh Kudus memberikan petunjuk dan arti kepada Yusuf, dan itu benar-benar menyenangkan hati Firaun. Di sanalah jalan terbuka. Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Bahkan diangkat jadi mangku bumi, bahkan menikah dengan anaknya Firaun. Diambil mantu sama Firaun. Jalan terbuka. Dan ketika jalan terbuka, ada kedudukan, ada level yang Tuhan berikan. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak lupa. Dan dia mulai menyimpan gandum dan gandum di seluruh negeri itu. Sampai tidak terhitung jumlahnya. Dan ketika mulai musim kelaparan datang, masih ada ujian dari Tuhan. Ketika musim kelaparan datang, saudara-saudaranya, 10 saudaranya datang menghadap Yusuf. Dan ketika 10 saudaranya datang menghadap Yusuf, dia mengenali itu adalah kakak-kakakku yang tadi menjual aku, yang tadi membuat aku celaka hidupku, yang membuat aku lepas dari kasih sayang Bapakku. Iya. Tetapi ketika Yusuf melihat itu, dia tidak marah, dia tidak balas dendam. Tetapi dia mengampuni, mengasihi, dia mundur, dia nangis di belakang. Ya, dia menangis, dia mengampuni dan mengasihi. Dan ketika dia kembali menemui 10 saudara-saudaranya, mereka ingin membeli gandum. Dikasih semua sama Yusuf, dijualin gandumnya. Tetapi ketika di tengah jalan, salah seorang saudaranya mulai buka itu karungnya. Ternyata uangnya dikembalikan di dalam karung-karung itu. Alias mereka membeli gandum pada Yusuf tetapi dikasih gratis. Uangnya dikembalikan. Kenapa bisa? Karena Yusuf bisa mengampuni dan mengasihi. Dia bisa mengasihi dan dia memberkati. Dia kembalikan uang itu. Iya. Dan dengan berjalannya waktu, mereka datang pergi. Ya, Yusuf, Anda lihat ceritanya di mana Yusuf kangen sekali sama adiknya yang paling kecil. Ya, disuruh diajak sampai ada waktunya akhirnya orang tuanya juga menghadap Yusuf. Maka jadilah semua mimpi Yusuf menjadi kenyataan, terjadi tergenapi dalam hidupnya dengan cara Tuhan yang ajaib. Orang tuanya bulan dan bintang menyembah dia, saudara-saudaranya semua menyembah kepada dia, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tetap mengampuni dan mengasihi, dan dia merangkul mereka semua, dia menerima mereka semua, dan boleh tinggal di tempat Mesir itu. Berkembang biak di situ, beranak pinak di situ. Saudara, Yusuf memenangkan pertandingan ini. Dan ketika sampai akhir dia tetap rendah hati, dia tetap mengampuni dan mengasihi, dan dia tetap memberkati saudara-saudaranya. Di sanalah Tuhan melihat hatinya. Dan ketika engkau mempunyai hati seperti ini, saya tidak tahu masalah persoalanmu yang ada di dalam hidupmu, rumah tangga keluargamu, usaha pekerjaanmu, tantangan, rintangan pasti ada, persaingan bisnis pasti ada. Tetapi ketika engkau bisa menjaga hati, engkau tetap rendah hati, engkau tetap mengampuni dan mengasihi, dan engkau tidak bersungut-sungut, tetapi engkau tetap berserah dan menyerahkan sama Tuhan, dan disertai dengan engkau tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan. Karena iblis itu paling suka menggoda. Iblis itu tahu kelemahanmu, kebutuhanmu, dia tahu, dan dia akan nyusup masuk untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan hari ini kita tahu tahun ini adalah tahun kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan dan kelimpahan bagi orang benar. Kita senang dengar berita ini. Kita senang dengan semua janji Tuhan. Tetapi hati-hati, iblis juga tahu. Dan iblis berusaha keras untuk menghalangi janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak berkemenangan. Tetapi gugur satu-satu. Gagal, hancur, dan runtuh. Ya. Hanya dengan celah dan bercelah. Tetapi kita belajar dari Yusuf, dia menjaga hidupnya tidak bercelah dan tercelah. Sampai happy endingnya berkemenangan. Dan dia mendapat kejabatan, kedudukan level yang tinggi. Dan dia dihargai, dia dihormati oleh saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri, ya. Dan dihargai oleh seluruh orang yang ada di situ. Hari ini saudara,
Tuhan tadi sudah berkata, ketika engkau benar di hadapan aku Tuhan Allahmu. Ya. Ketika engkau menang dari segala masalah persoalanmu, tantangan, rintangan, kemelut hidupmu, ya, godaan iblis, roh-roh najis, semuanya. Ketika Anda berkemenangan, maka Bapamu yang di sorga akan memberikan bonus kepada engkau. Orang yang berkemenangan pasti mendapat piala kemenangan, bukan? Orang yang berkemenangan pasti mendapat bonus. Ya, kita lihat atlet bulu tangkis, kalau menang, dapat piala kemenangan, dipakaikan kalung-kalung bunga-bunga, lalu dikasih hadiah rumah, mobil, ya, bahkan jumlah uang yang banyak. Berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, kau dapat bonus dari Bapamu yang di surga. Bonus yang tidak pernah kita duga. Dan Tuhan katakan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan dengan penyertaanku? Walaupun banyak saingan, banyak kompetitor, ya. Tetapi aku selalu, kata Tuhan, aku selalu memberikan ialah mana sekarang petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Sehingga engkau bisa mengalami di mana ada jalan terbuka, terobosan terjadi, kemudahan terjadi, keleluasan terjadi dengan penyertaanku. Dan engkau pun naik dan berkemenangan. Dan ketika engkau tetap rendah hati dan mengandalkan aku dalam seluruh aspek kehidupanmu, Tuhan katakan apa? Terobosan demi terobosan terjadi. Pelipat gandaan terjadi. Percepatan terjadi dengan caraku, bukan dengan cara kita. Iya. Dan Tuhan katakan semakin engkau rendah hati, semakin naik jabatanmu, naik kedudukanmu, naik levelmu. Terangkat naik popularitasmu, karena aku yang mengangkat dan meninggikan dengan caraku yang ajaib. Saudara, kalau Tuhan promosikan, popularitasmu itu naik. Banyak orang akan mengagumi engkau, menghargai dan menghormati engkau. Ya, tidak cuman dihargai oleh sebagian orang, tetapi kalau Tuhan bawa engkau naik dan naik sampai ke level yang tertinggi, sampai ke mancanegara, siapa yang tidak tahu engkau? Ingat Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Di mana Tuhan sendiri akan bawa engkau, bukan cuma di sekitar sini, enggak, tapi seluruh dunia. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, walaupun saya ngomong panjang-panjang kepada Anda, tapi kalau Anda tidak mengerti dan Anda tidak mendengarkan, Anda tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, percuma. Tetapi hari ini ingat, janji Tuhan itu luar biasa indah, ya. Dan saya percaya firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi dalam hidup orang benar, pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kalau kita berkemenangan. Jadi harus menang. Menang apa? Menang dari masalah persoalan, menang dari tantangan rintangan, menang dari godaan iblis, menang dari semua yang tidak benar. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan air yang becek. Jangan main-main dengan lubang. Jangan main-main. Tetapi tetap berjaga-jaga, tetap memakai kasut kebenaran yang dari Tuhan. Supaya engkau tetap berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan. Bagaimana kita bisa disertai dengan kekudusan? Kembali luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena Roh Kudus itu adalah modal kita, modal orang percaya untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Tanpa kekudusan, engkau nggak mungkin mendapat jawaban dari doamu. Tetapi ketika engkau kudus, ada pertemuan antara engkau, rohmu dengan Bapa di sorga, maka doamu akan mendapat jawaban. Ada jalan terbuka, masalahmu terselesaikan, seluruh sakit penyakitmu pun sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena engkau berkemenangan. Yang sakit jangan engkau lemah, jangan engkau putus asa. Ya, semakin putus asa, semakin tidak berdaya, semakin udah nggak ada harapan. Jangan. Kenapa? Karena itu cara iblis untuk membuat engkau lemah, membuat engkau tak percaya, membuat engkau mundur, membuat engkau hilang. Ya, tetapi kalau engkau meluaskan Roh Kudus berkarya, ingat,
Saya sering dapat penglihatan ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Memuji menyembah, api Roh Kudus itu menyala besar, besar, besar. Menyala sampai seluruh tubuhmu. Api itu menyala menutupi seluruh tubuhmu. Ketika api menyala menutupi seluruh tubuhmu, maka panah-panah hitam tidak bisa mengenai engkau. Ular pun tidak bisa mengenai engkau. Ingat, waktu nyala api itu luar biasa. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego pun tidak sampai digigit. Sadrak, Mesak, dan Abednego ya lolos, tidak sampai mati. Dan ketika api itu menyala semakin besar, Daniel itu semua sehelai rambut pun tidak ada yang jatuh, tidak ada yang terbakar. Kenapa? Karena ada api Roh Kudus yang selalu melingkupi engkau, meluputkan engkau dari malapetaka dan bahaya. Oleh sebab itu, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, jalannya terus maju dan maju dan maju. Selalu benar dan benar dan benar. Tadi Tuhan perlihatkan ada yang berusaha naik sepeda, ada yang berusaha naik sepeda motor melewati batu-batu. Ya, apalagi jalan pakai tumit tinggi. Aduh, melewati batu-batu, jatuh, terpelecok, jatuh, terpeleset. Ya. Tetapi kalau engkau berjalan dengan kasut kebenaran Tuhan, engkau bisa melewati semuanya. Enggak nginjak batunya. Engkau cuma berjalan di atasnya. Melewati dan cuma melewati dan melewati. Dan kau pun berkemenangan. Tahun ini benar-benar tahun kemenanganmu. Dan kau akan mengalami kemakmuran demi kemakmuran dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, Tuhan perlihatkan kepada saya gini. Orang kalau makmur itu ya, dia kerja berhasil kan. Ketika dia berhasil, dia sukses. Dan ketika dia sukses, dia akan mendapat keberuntungan. Tetapi orang yang makmur itu kata Tuhan seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air kehidupannya Tuhan. Dia tidak pernah mengenal musik terik, kering, dan sebagainya. Enggak. Tetapi dia tetap berbuah pada musimnya. Udah berbuah, buahnya dimakan manusia, diambil, berbuah lagi. Berbuah diambil lagi, berbuah lagi. Anda lihat itu tanaman pohon mangga. Ya, sampai puluhan tahun. Enggak pernah mati. Enggak, sampai diambil buahnya, diambil sekali, 2 kali, lalu layu. Enggak. Diambil buahnya sampai bertonton ya, mungkin berkilo-kilo bertonton. Diambil buahnya, tumbuh lagi pada musimnya. Habis lagi dimakan manusia, tumbuh lagi. Dan Anda, ketika Anda diberkati Tuhan dengan kemakmuran, apa yang ada padamu tidak pernah habis. Terus ada, seperti Tuhan perlihatkan. Ketika engkau mengambil beras yang dari Tuhan, engkau bagikan, berasmu ini, lumbungmu tidak pernah kehabisan. Tidak pernah berkurang berasnya. Terus penuh. Kenapa? Dari atas terus mengalir, memenuhi lumbungmu. Terus begitu. Dan hari ini kita mau belajar. Ya, kita mau belajar, kita harus belajar seperti Yusuf. Apapun yang menimpa engkau, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apakah itu sakit? Tuhan, aku sudah melayani, kenapa aku sakit? Tuhan, aku sudah berkorban luar biasa, kenapa engkau tidak sembuhkan sakitku? Jangan. Karena di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Dan ketika engkau berkata, Tuhan terima kasih. Aku tahu Tuhan ada rencanamu yang indah dalam hidupku. Dan aku mau berjalan bersama engkau Tuhan, aku mau berkemenangan. Karena aku tahu kalau aku menang, namamu dipermuliakan lewat pribadiku. Aku tahu kalau aku menang Tuhan, aku pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Aku pasti kau pakai menjadi alat kemuliaanmu yang luar biasa. Saudara, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit dan sakit. Banyak yang saya lihat sekarang ini, akhir-akhir ini, kenapa saya selalu mendoakan orang yang sakit kanker. Ya, banyak. Tetapi jangan berkecil hati. Karena itu adalah iblis yang berusaha membuat kita lemah. Tetapi kalau kita berdoa, kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kita selalu berdoa. Dan roh-roh penyakit itu keluar dari seluruh tubuhmu. Terus keluar dari hari-hari, keluar. Penyakit itu akan hilang.
Karena Tuhan melihatkan ada seseorang yang mengalami sakit kanker. Ya, itu satu bulatan begini ya, ada kankernya, ada sakitnya. Tetapi ketika terus didoakan, berdoa dan berdoa, itu mulai lepas. Dan Tuhan melihatkan sakit kankernya ini mulai mengecil. Dan akhirnya mengecil dan mengecil, hilang. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau yakin dan percaya dengan imanmu disertai dengan perbuatan. Engkau perkatakan yang benar. Engkau deklarasikan yang benar. Engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka segala sakit penyakitmu, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, mari. Kalau kita lihat tokoh Yusuf ini bisa berkemenangan, ya, dari segala tipu-tipuan iblis, semua serangan iblis, dan hari ini kita belajar. Kita menjadi Yusuf akhir zaman. Tuhan sudah berkata, ini adalah tahun kelimpahan, lakukan bagianmu. Supaya ketika tahun kekeringan itu terjadi, Anda tidak kering. Tetapi Anda tetap makmur. Kenapa? Yang bisa membuat kita berkelimpahan hanya Tuhan. Bukan karena kita kerja, kita berhasil, lalu kita berkelimpahan. Bukan. Saya pernah bertemu dengan orang yang kaya bukan main, saudara. Di Surabaya adalah orang terkaya nomor 3. Bayangin, ya. Tetapi itu di dalam bangsa kita sendiri gitu ya. Nah, ini orang sudah diramalkan kekayaannya tidak mungkin habis, 7 turunan tidak mungkin habis. Bayangin, bukan 7 tahun loh, 7 turunan tidak mungkin habis. Kenapa? Karena usahanya zaman dulu itu berhubungan dengan yang di atasnya kita semuanya. Ya, bahkan dengan pimpinan negara kita yang dulu-dulu. Ya, luar biasa. Tetapi saudara, yang diramalkan 7 tahun tidak akan habis. Tiba-tiba cuma dalam sekejap habis semuanya. Tidak cuma habis semuanya. Dan saya tahu keluarga ini benar-benar kaya. Semua pabriknya, semua usahanya, baik di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika, dimanapun, habis. Semuanya habis diambil orang. Rumah-rumahnya yang luar biasa nomor 1 di Surabaya. Ya. Vilanya yang luar biasa di mana-mana ada. Semuanya habis. Dan tidak cuma habis. Masih minus ratusan miliar. Itu tahun 90 lebih, saudara. Ini sudah tahun 2025. Bayangin. Tahun 1990 lebih itu, bayangkan uang segitu tuh ya apa kayanya. Luar biasa. Tetapi habis total. Dan hari ini jadi orang biasa-biasa. Mau bangkit lagi itu sulit. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati engkau berkelimpahan, ketika engkau berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, engkau selalu benar di hadapan Tuhan, kudus, layak, dan berkenan di hadapan Tuhan, dan engkau selalu rendah hati, maka berkat yang dari Tuhan tidak akan pernah habis. Seperti Yusuf, gandumnya sampai nggak bisa dihitung, sampai kayak pasir tidak terhitung, dan memang tidak bisa dihitung. Saudara bayangin, kalau nggak bisa dihitung, ya nggak bisa habis. Selama engkau benar. Kalau engkau tidak benar, firman Tuhan, pesan Tuhan berkata tahun 2025, ketika engkau tidak benar, engkau bercela dan tercela, yang terjadi adalah kegagalan, kehancuran, dan keruntuhan. Dan kalau keruntuhan, udah jadi puing-puing, sulit untuk dibangun kembali. Ya, banyak di Turki, bangunan-bangunan yang udah runtuh, tidak dibangun kembali, dibiarin jadi reruntuhan. Saya melihat kerajaannya Herodes dulu ya. Herodes itu kerajaannya yang ada yang jadi puing-puing batu-batu, nggak dibangun lagi. Saudara, hari ini jangan sampai kita seperti itu. Tetapi Tuhan sayang, Tuhan mau kita berjalan bersama Roh Kudus. Modal orang percaya adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa maju, naik dan naik. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Orang banyak dipakai Tuhan, udah naik di atas nih. Levelnya udah di atas, semua ada.
tetapi tidak pernah sampai akhir. Sudah menunggu beberapa tahun aja mungkin harus menghadap Sang Pencipta, harus menghadap Tuhan. Cuma kurang berapa tahun, udah nggak bisa kepreset. Hampir finish, kepreset lagi jatuh. Iya, tetapi kalau kau berjalan bersama Roh Kudus, saya percaya otomatis engkau bisa naik dan naik bersama Roh Kudus sampai ke puncak yang tertinggi. Dan saya berdoa semua yang ada di sini, biarlah engkau bisa berjalan sampai akhir, bertahan sampai akhir, berkemenangan sampai puncak yang tertinggi. Dan namamu tercatat di dalam buku kehidupan Al-Hayat. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Tetapi hari ini, ketika kita di bumi, mari belajar. Belajar, luaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu supaya engkau berkemenangan. Ya, ini Lina berdoa. Karena Tuhan sudah diperlihatkan engkau mulai tumbuh-tumbuh rambut-rambut. Ingat dulu, waktu yang lalu, ada yang saya berkata Tuhan katakan rambutnya tumbuh 3 biji. Benar tumbuh 3 biji. Dan hari ini dia dipakai Tuhan, Sisilia Andriani, ya. Dia dipakai Tuhan melayani orang-orang yang sakit kanker. Jadi, jangan putus asa, jangan putus harap. Walaupun rasanya itu nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Udah tambah enak gitu. Tetapi percayalah, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, pasti berkemenangan. Ya, pasti berkemenangan. Saya mengalami beberapa ini, saya mendoakan orang yang rutin tiap hari, ya, selalu telepon. Itu kenapa? Saya pikir kenapa dia bisa telepon terus tiap hari? Karena dia merasakan ada kelegaan, ada kelepasan. Saya tanya, Bapak, rasanya gimana? Dia bilang, enteng, badanku enteng. Ya. Padahal ini sakit kanker. Tapi dia bisa merasakan kelepasan dan kelepasan. Dan ketika dia di kemo, dia selalu berdoa. Dia selalu, boleh doain saya. Saya harus kemo hari ini. Saya harus di rumah sakit. Dan ketika dia di kemo, saya dengar suaranya masih lantang, masih bisa bicara sama saya. Ya, masih ngobrol sama saya. Sudah kenapa? Karena ada kekuatan. Roh Kudus itu luar biasa kuasanya. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam diri engkau akan semakin hari semakin luar biasa. Dan kalau otoritas dan kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu, engkau akan berjalan. Cakap melalui segala perkara. Engkau baru jalan aja, itu iblisnya minggir semua. Engkau baru jalan aja, ularnya minggir semua. Takut kenapa? Karena ada api yang menyala-nyala yang melingkupi engkau. Ada covering Tuhan yang melingkupi engkau. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa mengagalkan rencana Tuhan di dalam dirimu. Oleh sebab itu kembali, mari. Andalkan Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu supaya engkau berkemenangan. Ya, mari Bapak Ibu, saya nggak akan bicara lama-lama, panjang lebar nanti kalian ngantuk. Lebih baik kalian mendengar dan kalian mulai melakukan, dipraktekkan. Ya, tahun ini kalau masih ada lagi, Cik Ling Ling, ini loh kamu dirasanya gini, udah saya nggak mau dengar. Cik Ling Ling ada orang ngomong gini, udah nggak usah ngomong, stop. Jangan kotori hatimu dengan debu-debu, dengan pasir-pasir, dengan kertas-kertas yang tidak berguna. Tidak usah. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jaga hatimu supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenaran ketika engkau tersungkur di kaki Yesus dengan hati yang benar. Disertai bersyukur dan bersyukur. Ingat, engkau berkemenangan. Kalau engkau berkemenangan, kemakmuran itu akan melanda hidupmu. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada pelebaran, ada peningkatan. Dan engkau berbahagia seisi rumahmu, keluargamu, dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Ya. Ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap sukacita, engkau tetap bisa tertawa, engkau tetap bisa melayani, dan engkau tetap happy. Orang tidak akan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Orang tidak akan tahu apa yang kesesakan apa yang kau alami saat ini. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena
ada Roh Kudus. Ya, mari Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi Anda semuanya. Saya undang Ibu Gembala Feben ini masih di tempat. Ibu Gembala Feben ini berdoa. Ya, mana sekarang? Ya, silakan Ibu Gembala. Oke, Ciling. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup penuh kuasa. Kuasanya tidak tertandingi oleh apapun. Haleluya, kuasanya tidak ada duanya. Itulah sebabnya jangan sampai di antara kami anak-anak Tuhan mempermainkan kuasa Tuhan. Haleluya, karena Tuhan Maha tahu. Kami di bumi, Tuhan ada di surga, melihat setiap perbuatan kami. Tuhan tahu apapun yang kami perbuat, baik yang tersirat dalam hati, paling dalam pun Tuhan juga tahu. Oh Tuhan, terima kasih, berikan kami roh takut kepada Tuhan. Kami bersyukur kuasa-Mu begitu dahsyat dalam kehidupannya Yusuf. Kuasa-Mu juga dahsyat atas hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami mencari perkenan-Mu. Oh Tuhan, agar kami layak untuk mendapatkan anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan, untuk ditolong, untuk dipulihkan, diselamatkan, untuk mendapatkan berkat-berkat apa yang sedang kami perjuangkan. Tuhan, Engkau menjamin hidup kami bukan saja untuk yang di sorga. Sementara kami hidup di dunia ini, Tuhan juga Engkau jamin kami. Oh Tuhan, sehingga kami semuanya tidak akan mendapat malu. Tuhan, tolong kami Tuhan. Oh haleluya. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melewati hari ke hari. Seperti Yusuf, dia kuat Tuhan. Haleluya. Haleluya, sehingga Yusuf mampu untuk melewati semua proses dalam perjalanan hidupnya. Tuhan, haleluya, bukan main luar biasanya. Oh Tuhan, ujian yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tidak ada satupun di antara kami yang ikut seperti mengalami Yusuf. Oh Tuhan, Yusuf itu luar biasa akan pertolongan Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menyadarkan kami. Firman-Mu memberikan kami hikmat. Firman-Mu memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak dibutakan oleh keadaan dunia ini. Supaya kami tidak terjerat kena ranjau-ranjau dunia ini yang menyesatkan. Tuhan tolong kami. Walaupun kami harus menghadapi proses gelombang dalam kehidupan kami. Oh Tuhan yang senantiasa datang silih berganti. Tetapi biarlah membuat kami tidak takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sebabnya Tuhan tolong tuntun kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak melepaskan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, memang kami harus berani pikul salib, menyangkal diri untuk kebenaran, untuk kekuatan yang daripada Tuhan terus bertahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, luar biasa Tuhan. Yusuf adalah, oh Tuhan, haleluya, teladan yang begitu indah saat kami melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan, kalau Tuhan sempatkan, oh Tuhan menjabarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu Cik Lingling, maka Tuhan kami bersyukur, bukakan kiranya mata hati kami untuk kami dicerahkan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus tidak akan berhenti di dalam hati kami. Kami bersyukur setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Biar mereka diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Oh haleluya, kehidupan masa lalu. Oh Tuhan, kehidupan masa lampau. Kehidupan tahun kemarin masih banyak kekurangan, kami tidak bisa setia.
Kami tidak bisa pegang komitmen kami. Oh Tuhan, biarlah setelah kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, perbarui pikiran kami, hati kami, untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja kami mendengar dengan setia di depan layar telepon, haleluya, HP ataupun, oh Tuhan, laptop. Biarlah kami boleh terus, haleluya, menghadapkan hidup kami ke hadapan hadirat Tuhan. Oh haleluya, kami boleh menikmati anugerah kasih karunia-Mu. Glory haleluya, ramakana makaria ramasakara makuria. Ya ramakana makaria ramasangkara makuria ramasori ramasangkara makuria. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kuatkan iman kami. Teguhkan pengharapan kami, tegakkan lutut kami yang mulai goyah. Biarlah kami boleh kuat Tuhan sampai pada akhir langkah kami yang Tuhan tentukan untuk kami mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Oh Tuhan, kehidupan kekal itu yang kami sedang perjuangkan saat ini Tuhan. Oh sebab apa yang kami dapatkan dari dunia itu semuanya akan kami tinggalkan. Oh Tuhan, kan kami haleluya tidak akan membawa apa-apa lagi kembali kepada Tuhan. Yang kami bawa adalah kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam ketulusan-Mu, hidup dalam takut kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati mereka dengan firman dan Roh Kudus. Biar kami semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat ilahi sorgawi dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Kau pakai hamba-Mu Cik Ling semakin bertambah-tambah kasih karunia-Mu, bertambah-tambah hikmat akal budi. Oh Tuhan, kesabaran, kerendahan hati. Oh Tuhan, haleluya, terus boleh pegang firman Tuhan. Oh Tuhan, pegang akan panggilan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi. Supaya hamba-Mu boleh tetap setia sampai akhir Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun beban berat. Oh Tuhan, silih berganti yang senantiasa berusaha untuk menghadangi. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap lebih dahsyat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengcover pelayanan hamba-Mu, kehidupan hamba-Mu secara pribadi. Tuhan, berkati kesehatannya, berkati hatinya penuh dengan limpah syukur kepada Tuhan. Berkati anak cucu mantunya. Oh Tuhan, semua usaha pekerjaan keluarga mereka Tuhan. Haleluya, berkati hamba-Mu Cik Ling. Kalau hamba-Mu masih ada usaha bisnis yang lain untuk menopang pekerjaan Tuhan, maka Tuhan izinkan berlimpah-limpah berkat pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di sekeliling hamba-Mu. Sampai hari ini mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati mereka. Sama Engkau memberkati hamba-Mu Cik Ling. Terima kasih Tuhan. Baik, kami juga doakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih karunia-Mu terus melimpah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu Cik Ling. Sebentar hamba-Mu akan kembali lanjutkan pelayanan ini sampai selesai pada nanti malam. Tuhan, Engkau mau tolong juga. Oh Tuhan, kohos baik hamba-Mu David, Sylvia, Tuhan, haleluya, keluarganya, anak-anaknya, kami serahkan pekerjaannya, oh Tuhan, profesinya, oh Tuhan, pergumulan dan perjuangannya. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Julius, Stasia, juga boleh mendukung pekerjaan Tuhan ini sampai, oh Tuhan, Engkau izinkan mereka mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka juga boleh setia melayani Tuhan sampai ibadah malam ini selesai. Oh Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan, sukacita, semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini boleh tetap mendukung setia kepada Tuhan. Kalau ada yang tidak hadir karena sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati mereka bersama keluarga. Tuhan, tolong semua anak-anak Tuhan, usaha dan pekerjaannya, rumah tangga, hidup nikahnya. Tuhan, berkati kesehatannya, berkati apapun yang mereka hadapi saat-saat ini. Tuhan, haleluya. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan,
Terima kasih, izinkan kami untuk menadahkan tangan di hadapan Engkau Tuhan. Turun tangan memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahi berkat ilahi surgawi, yaitu damai sejahtera, keamanan, ketenangan, kemenangan, dan keselamatan. Masa depan yang penuh pengharapan kepada kami semuanya malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Cik Lingling. Semangat kuat. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kemampuan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama Amin. Siling ya. Semangat, kasih kekuatan, penyertaan Tuhan ajaib. Immanuel. Amin. Semangat Ibu Gembala, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa disampaikan? Ada? Kalau ada? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, Ibu Lindiawati Sutikno, silakan. Hari ini tentang di Markus 1 ayat 16 ya. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada itu. Dan juga di Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam api itu. Dan juga di Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan Tuhan, waktunya sudah dekat ya, kita harus bertobat setiap hari. Kita harus menjaga mulut kita, hati kita, dan mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Kalau tidak, kita itu
dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa hidup kudus, tetapi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk terus berbuat kudus ya, hidup kudus. Dan juga dikatakan ya, kita harus selalu bertobat setiap hari dan hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang selalu menyalakan api dan pelitanya. Jadi ada persediaannya. Bagaimana kita minyak Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita terus bersekutu dengan Tuhan, berkomitim. Kita harus disiplin rohani dengan membaca firman Tuhan dan juga harus memuji menyembah Tuhan ya dengan hidup taat dan setia, karena tanpa ketaatan, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah ya. Yang Tuhan ajarkan pada kita semua, termasuk pada saya, mengingatkan saya selalu. Saya mau kesaksian ya. Terima kasih AI. Tadi nubuatannya itu memang saya nggak pernah bicara sama AI ya. Tapi yang tadi itu nubuatan memang benar ya. Baru kali ini sejak pandemi ini, Cynthia, saya berkumpul dengan keluarga besar itu anugerah Tuhan. Karena selama 5 tahun ini saya tidak pernah berkumpul sama sekali. Kecuali kemarin tahun 2022 itu karena ada sepupu saya yang menikah itu. Saya mengucap syukur ya pada Tuhan itu, kalau boleh tahun ini merayakan Cynthia, saya mengucap syukur pada Tuhan kalau boleh diizinkan berkumpul dengan keluarga besar itu suatu anugerah bagi saya. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Tuhan itu begitu baik bagi hidup saya. Tuhan itu menjagai, melindungi, memelihara saya. Saya tadi itu terus terang, saya habis berdoa, saya berdiri, nggak tahu tiba-tiba jatuh ya, untung jatuhnya di tempat tidur. Terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Jadi dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur ya, terima kasih. Dan juga terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh saya ditempatkan di Grace Ministry. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ailing yang mengajari dan mementori kita semua ya, supaya kita itu hidup berjaga-jaga, karena waktu Tuhan itu sudah dekat. Kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, bisa 1 jam kemudian, 5 menit kemudian, atau tahun depan kita tidak tahu ya. Kita hanyalah hidup di dunia ini sementara, tempat persinggahan aja ya. Tetapi kalau kita hidup bermiliar-miliar tahun itu, ada di neraka atau surga itu, pilihan ada kita bisa memilih selama di dunia ini. Kita tidak boleh ya, maksudnya sekali selamat, kita selamat. Kita tidak boleh ya, maksudnya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita itu disia-siakan. Tetapi bagaimana kita mempertahankan keselamatan yang diberikan pada Tuhan kepada kita itu, kita harus selalu menjaga. Dan juga saya mengucap syukur di dalam saya merasakan ya hampir 4 tahun ini, saya merasakan saya bertumbuh, iman saya dulunya mungkin saya anak-anak ya rohani, dan saya bertumbuh sekarang menjadi dewasa itu semua karena Tuhan. Dan juga kalau AI bimbing saya mengerti sekarang detak jantungnya Tuhan, dan juga saya belajar lebih peka lagi
Dan saya selalu setiap hari minta Tuhan, urapi telinga saya supaya saya itu mendengarkan suaramu Tuhan, dan urapi mulut bibir saya, biarkan saya itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menggosip ya. Saya dulunya tukang gosip, kalau digosok-gosok makin sipit saya. Tetapi saya sekarang tidak mau lagi, saya ditegur sudah kapok ya. Dan juga saya mengucap syukur ya, kalau memangnya mulut kita itu ada kuasanya. Jadi apa yang kita lontarkan, diucapkan itu terjadi dulu di alam roh, dan pembalikan keadaan dan terjadi di alam nyata saya. Saya merasakan pada waktu itu, terus terang jujur, meskipun saya cedera, saya setiap hari memperkatakan firman Tuhan 1 jam lebih setiap harinya. Apa yang ditabur sekarang sesuai ya. Saya bisa pasti itu semua karena Tuhan. Karena yang terjadi dulu, kayak kita menciptakan ya, mulut kita itu bisa bicara, terjadi dulu di alam roh, membalikan keadaan, dan di alam nyata saya mengucap syukur juga ya. Saya belajar mendengar suara Tuhan. Kalau Selasa minggu lalu ya, saya lagi mendoakan tante saya yang sakit TB di rumah sakit. Roh Kudus katakan, besok lusa tantemu pulang. Saya nggak bertanya, hanya besoknya Rabunya saya tanya gimana kabarnya. Dia bilang agak lumayan membaikkan. Terus saya diem aja. Baru saya hari Jumatnya itu adik saya konfirmasi bahwa tante saya sudah pulang dari rumah sakit. Berarti itu perkataan Tuhan ya. Amin ya. Dan juga saya mengucap syukur pada hari Kamis minggu lalu ya, Roh Kudus katakan, kamu telepon si A, saya disampaikan pesan Tuhan. Memang apa yang disampaikan Roh Kudus itu memang benar ya. Dan juga orang itu pada waktu itu sakit ya, sesak nafas, dan juga hatinya sakit. Ya sesudah dia mengampuni, sesudah itu minta ampun sama Tuhan, dan saya berdoa minta mengusir ya setan dan juga sakit penyakitnya. Puji Tuhan, ketika itu juga orangnya sembuh, orangnya bisa nafas dengan lega. Terima kasih Tuhan, itu kesaksian saya. Dan juga Kamis minggu kemarin ya, saya berdoa itu memang ada yang sakit ya. Saya minta healing itu, terus orang itu pada waktu itu sedang kemo, sudah saya berdoakan. Dan juga pada hari minggu kemarin ya, minggu kemarin lusa, saya boleh berbicara pada orang itu, dan juga saya sampaikan pesan Tuhan. Orang itu cerita panjang lebar, 1 jam tidak terasa. Saya merasakan pada waktu doa itu, dia itu melihat sosok yang mendoakan air gunting. Oh, berarti konfirmasi ya. Tuhan itu bisa pakai saya sebagai seperti air gunting. Talentanya itu, karunianya itu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus rendah hati dan lemah lembut, dan mempunyai hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan.
dan di hadapan sesama itu yang Tuhan ajarkan pada saya. Dan saya mengucap syukur terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan itu semakin nyata itu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kesaksiannya Lindiawati Sutikno yang luar biasa. Ya, semakin teguh dan setia mencari wajah Tuhan. Semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Maka engkau semakin dipercaya. Ketika engkau bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau bisa bayar harga, lulus ujian, engkau pun bisa dipakai seperti Tuhan pakai saya. Ya, semangat terus melayani sambil terus bersyukur. Ya, percaya keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Tuhan berkati. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Anda tahu Ibu Lindiawati Sutikno ini dari awal Zoom ini dibuka, sudah ikut. Hampir 4 tahun. Dan beliau setia, ketika beliau belum bisa seperti saat ini berkata-kata lancar gini ya, dulu nggak bisa. Karena beliau mengalami pengecilan otak. Jadi ngomongnya itu terbata-bata, saya nggak ngerti apa yang diomong, saya nggak ngerti. Tetapi hari ini kita mendengar dia membaca firman Tuhan, dia bersaksi dengan jelas. Dan dia mulai dipakai Tuhan bisa mendoakan orang, bisa dapat kasih karunia Tuhan, dipercayakan penglihatan. Ya. Anda juga bisa dipakai Tuhan ketika Anda mau. Ketika Anda mempunyai hati, mau melayani dengan kasih, dan Anda mau tekun dan setia mencari wajah Tuhan. Dan yang terutama meluaskan Roh Kudus